Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam, kita bertemu kembali untuk beribadah doa malam pada malam hari ini. Kita akan mengucap syukur, kita akan menyembah nama Yesus dengan segala kerendahan hati. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Engkau sertai kami, Engkau memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau urapi ibadah kami malam hari ini. Kau mau pimpin kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Mengecewakan perasaanku,
kita sembah Yesus. Sungguh besar kuasa, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat
Sungguh besar Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, penyembahan kami, hormat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Biblecast kita yang seri yang ke-66. Dan kita mengingat kembali ya, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan tema tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan kitab ini, ulangan ini mencatat 4 khotbah Musa ya. Dan pendengarnya pada waktu itu generasi baru yang akan masuk ke tanah perjanjian seperti itu. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang sudah disampaikan 40 tahun yang lalu supaya generasi baru ini menerima itu kembali. Oke, ayat kuncinya. Hai, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan inilah do it run on me. Dan kita sudah sampai ulangan pasal 24. Masih khotbah Musa yang kedua. Dan hari ini kita hanya belajar 1 hukum. Minggu kemarin 5 hukum ya. Hari ini cuma 1 hukum saja yang kita pelajari. Hukum apa? Hukum penyakit kulit. Ayat pendek kok banyak ya. Mungkin sudah bertanya begitu. Oke, kita hanya lihat penjelasannya saja. Lalu bagian terakhir kita melihat penerapannya buat kita. Hanya 1 hukum kita pelajari. Cukup panjang. Ulangan 24 ayat 8 dan 9. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan oleh imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi ini hukum tentang penyakit kulit, dan kata Ibrani untuk penyakit kusta yang kita baca tadi itu ya, itu merujuk bukan hanya 1 penyakit kusta saja, tapi macam-macam. Jadi macam-macam penyakit kulit, dermatologi ya, bukan hanya khusus tentang sakit kusta, hanya khusus. Nah, undang-undang ini atau hukum ini tentang penyakit ini, dan Musa merujuk kepada umat Israel supaya mereka melihat instruksi aslinya. Lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Dan itu sudah disampaikan dalam Imamat pasal 13-14. Nah, saya mau terangkan lagi Imamat, pasti sudah lupa ya, ini 5-6 tahun yang lalu. Imamat 13-14, hukum kesucian penyakit kusta. Ya, jadi pengantar di Imamat 13-14, dalam keterbatasan kemampuan untuk bisa mendiagnosa ya penyakit pada zaman Musa, maka peraturannya yang diterapkan cukup berhasil untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kusta yang sesungguhnya atau penyakit kulit yang lain. Jadi ada pemisahan, ada karantina. Jadi istilah karantina itu sudah ada dalam Alkitab ya, dan melalui observasi yang teliti orang yang dicurigai kena penyakit kulit ini, sama persis yang dilakukan sekarang ini. Jadi Imamat pasal 13 membahas tentang pengenalan penyakit kusta dalam segala keadaan, jenisnya dalam diri seorang, dalam pakaiannya juga ya. Nah, pasal 14-nya membahas prosedur gimana melaksanakan saat searat dinyatakan menimpa seseorang atau tembok-temboknya. Jadi Imamat 13-14 itu hukum penyakit kulit ya, kesucian dalam penyakit yang ada di tubuh, pakaian, rumah seperti ini.
Lihat ya gambar ini, mengerikan memang. Bagaimana yang di rumah, kondisi tembok-tembok rumah, kondisi tangannya, kondisi pakaiannya dan sebagainya seperti itu. Nah, kusta dalam Alkitab PL dan BB itu nggak sama seperti kusta ya, belum tentu sama. Ya, kusta itu penyakit dalam Alkitab yang dinyatakan dalam bahasa Ibrani sa'raat, dalam bahasa Yunani namanya lepra. Nah, perjanjian baru kata Yunani dipakai untuk macam-macam penyakit kulit ya. Nggak harus kusta, nggak harus lepra seperti itu. Nah, memang seperti saya bilang tadi itu, kusta itu macam-macam dermatologi ya. Sekarang dikenal dengan lepra, pemborokan, ada kelumpuhannya. Nah, orang-orang kusta di dalam Alkitab itu disiksa juga dengan bintil-bintil hijau-hijauan. Makanya kalau saya baca ya, bintil-bintil, nah seperti itu, kemerah-merahan. Kita lihat nanti ilustrasinya. Nah, penyakit ini dinyatakan menular, makanya orang yang kena penyakit kusta ini dikucilkan, diasingkan. Kalau sembuh harus ada upacara pentahiran oleh seorang imam. Nah, kusta dalam PL dipakai juga untuk cacat atau cendawan, jamuran. Rumahnya ada jamur yang seperti itu. Nah, orang yang menderita kusta itu sakit atau dalam penyembuhannya yang menentukannya, dokternya yang mengamatinya itu imam. Ingat ya. Wow. Kalau saya jadi imam pada waktu itu mungkin sampai begitu gitu ya. Aduh, kenapa harus saya mungkin begitu. Nah, orang yang sudah ditentukan menderita kusta lalu dinyatakan najis harus dibuang, dikarantina, dipisahkan dari tengah-tengah masyarakat yang sehat. Nah, kusta dalam Alkitab mungkin tidak hanya lingkup penyakit yang sekarang dikenal luas ya. Karena selain menyerang manusia, kusta ini menyerang pakaian dan rumah. Nah, kalau modern sekarang dikenal dengan nama penyakit Hansen. Nah, siapa? Kenapa disebut Hansen? Dr. Gerard Hansen, penemunya kuman ini. Ini ya, Mycobacterium leprae. Nah, bisa lihat ya, seperti ini. Kalau lebih dekat ya, seperti ini. Nah, 3 tipe dan dampak kusta modern sekarang ya. Penyakit Hansen itu jarang menular ya. Ada 3 tipe. Yang pertama tipe nodular, itu penebalan kulit. Ada benjolan-benjolan. Mula-mula pada kulit atau wajah, lalu pada bagian tubuh yang lain. Jadi tipe ini lambat lalu merusak selaput mukosa yang ada di hidung tenggorokan. Dan kalau tipe menular ini namanya kusta hitam. Tipe yang kedua anestesis. Kusta yang putih ya. Tidak separuh kusta hitam. Nah, pada dasarnya mempengaruhi saraf perifer ya. Gejalanya kulitnya terasa perih kalau disentuh, tetapi dapat mengakibatkan mati rasa. Saya tahu saudara mendengarkan firman ini sambil ngeri-ngeri gitu, sambil merasakan aduh begitu ya. Oke. Tipe yang ketiga tipe campuran. Ini gabungan ya. Tipe hitam sama tipe putih yang tadi itu. Jadi kusta pada stadium lanjut, nah benjolan yang mula-mula terbentuk mengeluarkan nanah di rambut kepala dan alis mulai rontok, kuku mulai goyah, membusuk dan lepas. Pernah lihat kan? Nah, di Surabaya kebanyakan saya pernah melihat beberapa kali, 2-3 kali di pinggir jalan, minta-minta di perempatan jalan ya, waktu lampu merah seperti itu. Nah, lalu setelah pembusukan jarinya, anggota tubuhnya sampai bisa hidung, bisa mata, perlahan mulai dikerukutin. Lalu mati. Meninggal ya. Ini bukti serius ya. Bukti Alkitab seriusnya penyakit yang mengakibatkan separuh daging seseorang termakan habis. Oke, uraian ini bisa membantu kita ya memahami cerita Alkitab tentang penyakit yang mengerikan ini ya. Dan konsekuensi yang menakutkan, dan lihat ya, tindakan usia yang lancang, tidak patut, diambil dupa, dipersembahkan di bait Allah. Ingat, dia raja, bukan orang dari suku Imam, suku Lewi seperti itu. Lihat penderitaan orang yang sakit kusta ini. Lihat ya, di lingkaran itu ada putih-putih, ini lesi. Kayak bulat telur atau seri bigunus. Ada batas ya, ada hipopigmentasi biasanya seperti itu. Lihat ya,
seperti ini, di paha, di kaki, seperti ini ya. Kalau di badan, aduh, mungkin saudara lihat, aduh kok dikeluarin sih gambarnya, nggak apa-apa, supaya bisa paham ya modelnya ya. Nah kalau di tangan seperti ini, nah saudara lihat ya, ini di mata dan di syarafnya itu, di kulitnya itu ya, ngeri sekali. Saudara lihat ya, di kakinya, bengkak itu, lihat pengaruhnya pada struktur tulang-tulangnya itu juga. Aduh, lihat ya, ini kustanya sudah memborok dan ditaruh di piring itu. Yang ini bapak ini tangannya sudah hilang, proses jarinya ya, bisa kita lihat ya. Ada yang, nah ini yang di kaki yang seperti ini. Leprosi masa ini penyakit Hansen. Saya pernah punya teman yang seperti ini. Kasihan juga ya. Infeksi kronis yang menyebabkan yang tadi itu. Sama lihat orang yang dari Afrika ini. Lihat ini. Wow. Ngeri-ngeri ya. Lihat gambar ini. Sama persis. Oke, kita teruskan. Ya, diagnosa kusta dalam Alkitab itu, jadi imam boleh mendiagnosa kusta dan membedakan dari penyakit yang lain. Oh ini kusta atau enggak terlalu serius seperti itu. Nah catatan di Imamat 13 ayat 1 sampai 46, biasanya kusta itu bisa berupa benjolan, ada kerak, ada bercak, ada bisu, parut. Makanya kita bisa membayangkan ya ayat Alkitab dengan kenyataan sekarang yang keluar tadi di gambar ya. Lihat, kadang-kadang gejalanya sangat jelas. Ada bulunya di situ mulai jadi putih. Penyakit itu tampak lebih dalam dari penyakit kulit. Ada benjolan putih pada kulit mengubahnya jadi bulu putih. Dagingnya mulai lecet. Mulai ada benjolan di situ. Dan orang itu dinyatakan najis. Nah, dalam kasus yang lain penyakit ini tidak lebih dari dalam dari kulit. Ya, berarti ada satu masa karantina diberlakukan, lalu setelah masa karantina berakhir, imam periksa lagi. Ya, memang benar, kusta bisa mencapai stadium yang tidak bisa menular lagi. Jadi kusta sudah menyebar ke sekujur tubuh, seluruh kulitnya, tubuhnya jadi putih, tidak tampak daging tumbuh, tidak ada keganasan ya. Berarti aksi penyakitnya sudah berakhir, yang tinggal hanya bekas-bekas serangannya. Nah, makanya kenapa imam menyatakan dia tahir, tidak berbahaya, karena tidak menular lagi. Manusia tidak ngerti, makanya Tuhan mengajari mereka dalam kitab Imamat, kalau ada seperti ini. Hebat ya, belum ada penemuan medis, belum ada kemajuan medis, tapi Tuhan sudah ngajarin seperti itu. Nah, jika penyakit kusta itu meninggalkan penderita dan dia menjadi sembuh, ada pengaturan bagaimana dia mentahirkan. Itu plus kasih persembahan korban bagi imam ya. Jadi bagi penderita kusta yang sudah sembuh, dinyatakan najis oleh imam, pakainya mesti disobek, rambutnya yang dibiarkan tidak terurus, dipotong biasanya. Ini yang sudah kusta yang nggak sembuh ya. Pakainya disobek-sobek, rambutnya terurai, tutupi semuanya dan berkata najis, najis, najis seperti itu. Dan dia tinggal di luar perkemahan. Kalau dalam kota biasanya tinggal harus di luar kota. Ya. William Barclay mengatakan kalau orang kusta masukkan kepalanya dalam sebuah rumah, maka satu rumah langsung jadi najis. Jarak minimum adalah 4 hasta. Ya, 180 sampai 2 meter, 180 cm. 2 meteran lah. Nah, kalau angin bertiup ke arah orang sehat, jarak minimumnya 45 meter. Makanya kalau sudah lihat dengar cerita di Alkitab Perjanjian Baru ya, orang sakit kusta mendekati Yesus dari jauh. Nah, tindakan ini menolong supaya penderita kusta tidak mencemari orang-orang umat Allah
di mana Allah berkemah di tabernakel itu seperti itu. Jadi pada zaman Alkitab penderita kusta kumpul sama orang sakit kusta berkelompok supaya bisa saling membantu ya. Oke. Lalu bicara tentang kusta pada pakaian dan rumah. Bisa menyerang pakaian wool, linen atau barang-barang dari kulit ya. Nah, biasanya bisa hilang setelah dicuci. Harus dikarantina juga ya barang-barangnya seperti ini. Nah, tapi kalau penyakit itu berwarna kuning, hijau ke kuning-kuningan, kemerahan masih ada sudah dicuci, menampakkan tanda keganasan, mesti dibakar. Nah, lekuk-lekuk hijau kuning kemerahan muncul pada tembok, imam karantina. Kalau di dalam tas kulit mesti dibakar. Mungkin para wanita, aduh tas saya mahal kok dibakar, seperti itu. Oke. Batu-batu yang terjangkit yang tadi tembokan ya, ini kan di tembok rumah. Imam memeriksa lihat, wah ini bukan di tembok, sudah masuk di batu. Berarti batunya mesti bukan temboknya saja dikikis, tapi temboknya juga dicungkil dan dibuang. Nah, kalau kusta pada rumah itu yang sudah dibersihkan, temboknya sudah dibersihkan, batunya diganti, masih ada lagi, mesti dirobohkan rumah itu. Ya, lalu dibuang ke tempat yang najis seperti ini. Nah, supaya rumah itu dinyatakan takhir, ada pengaturannya ya. Ada beberapa pendapat bahwa kalau kusta menyerang pakaian rumah itu sejenis hama, lumut ya, jamur. Tapi memang tidak bisa kita pastikan ya. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanannya keluar dari Mesir. Motivasi untuk mentaati pengaturan upacara ini yang disampaikan oleh dalam ayat ini ya. Ingat, waktu itu Miriam menentang Musa. Ingat, walaupun Miriam seorang nabi ya, walaupun seorang Miriam secara darah dan daging itu cece kakaknya Musa, mbayunya Musa, tapi kalau dia menentang kepemimpinan Tuhan, dia kena penyakit kusta. Jadi ketika Miriam dia menyerang kepemimpinan Musa, Bilangan 12 ayat 9 dan 10, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Jadi hukuman Tuhan atas tuduhan sembarangan dari Miriam kepada Musa ya, disiksa dengan penyakit kulit yang mengerikan. Dengar baik-baik ya, pada zaman itu tidak ada obatnya. Dan itu menanggung aib, sama seperti orang yang diludahi, diasingkan, namanya karantina 7 hari. Oke, hukum ini selesai. Lalu penerapannya buat kita apa? Nah, ini kan bicara soal Musa, ya, kepemimpinan Musa. Nah, saya bicara soal pelayanan ya. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak membuat seorang menjadi kebal dari isu hasutan, hoax. Ya, yang bisa juga menimpa orang yang bekerja di dalam bidang bisnis, politik, dan semuanya ya. Ingat ya, pohon makin tinggi, makin sering diterjang angin. Sama, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sering dapat sorotan dan sasaran iri hati. Ini penghiburan ya untuk pendeta, pak gembala, majelis, pengurus, pelayan Tuhan, gembala dan semuanya ya. Musa juga mengalami. Ingat, semua orang bisa mengalaminya. Bahkan yang menghasut itu saudara sendiri, Miriam dan Harun. Mungkin ada orang-orang yang menghasut, dan itu orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, dan itu menyakitkan. Hati-hati ya, dengan namanya iri hati. Atau jangan-jangan kita yang melakukannya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Love does not envy. Bagaimana Musa bisa menghadapi itu? Bagaimana saudara dan saya menghadapi itu? Ini menolong kita ya. Bagaimana sih kalau kita dituduh orang, digosipin orang, di hoax. Ada orang bikin hoax tentang kita. Musa mengajari kita, kebenaran firman Tuhan mengajari kita. Musa gak bereaksi. Dan kita mengatakan dia orang yang paling lama lembut di muka bumi ini. Artinya lembut. Dari mana orang bisa lembut? Bukan dari dalam diri. Karena dia dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hatimu bisa dilembutkan Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau masih keras hati, masih sombong, masih marahan, engkau belum lemah lembut. Kelembutan itu hadir dari kedekatanmu sama Tuhan. Aku sudah dekat kok. Nah, itu pertanyaannya. Dekat yang mana? Ingat ya, hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan reaksi kita. Saudara orang yang bagaimana? Digosipin, emosi mantap, murah, marah, balas. Atau kita orang yang mudah emosional. Musa tidak menyanggah kata-kata Miriam dan Harun. Bukan dianggap angin lalu ya. Musa tetap sakit. Manusia pasti sakit. Apalagi di kakaknya ya. Orang terdekat dengan dia. Musa ingat ya. Musa itu kepemimpinan secara pemerintahan. Harun kepemimpinan secara rohani. Imam besar. Miriam itu nabi. 2 lawan 1. Tapi Musa diam. Kalau kita diam, Tuhan yang bertindak. Ingat ya, campur tangan Tuhan memperlihatkan pentingnya masalah ini buat dia. Jangan takut. Kata Tuhan, ini urusanku. This is my business. Ini urusanku, kata Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, kisah ini menjadi penghiburan yang menguatkan. Tuhan memperhatikan dan turun tangan membela para pelayannya yang digosipin gak benar. Dan ini menjadi peringatan keras ya. Kadang-kadang sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya ingat, kita pelayanan itu bukan kompetisi ya. Berlomba siapa yang gereja yang paling besar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling terkenal. Kita ini saling mendukung dan saling menghormati. Menghormati Tuhan berarti juga menghormati sesama pelayan Tuhan. Amin. Sesama hamba Tuhan. Ingat, ada satu titik Allah yang Maha Kasih, dia tidak sabar. Saat Musa tidak meresponi amarah, tidak puasan Harun dan Miriam dengan amarah, siapa yang bergerak yang jadi pembela? Allah sendiri. Ia tidak sabar terhadap mereka karena ketidaktaatan kepada pemimpin. Pemimpin rohani. Miriam nabi. Musa, Harun juga imam besar. Tapi Musa leaders. Musa dipimpin Tuhan, diurapi Allah melakukan misi. Dan ingat ya, tindakan Harun dan Miriam tidak hanya mendatangkan hukuman bagi Miriam, tapi mendatangkan hukuman bagi orang Israel. Pada waktu itu perjalanan harus terhenti. Karena Miriam kena sakit kusta. Dihukum sakit kusta. Diasingkan 7 hari baru diperiksa lagi. Sebagai umat Allah hendaknya kita saling menghormati, mentaati pemimpin rohani kita. Jangan sampai kesalahan kita mengakibatkan pelayanan gereja kita terhalang. Apakah saudara punya masalah dengan orang sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau dengan suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Kau memberkati kami, menolong kami untuk boleh paham. Dan walaupun satu hukum yang kami pelajarin, biar kami belajar boleh mengerti, paham bahwa kebenaran firman-Mu menolong kami bisa melihat semuanya ini. Hari ini kami belajar tentang hukum penyakit kulit, tapi ada suatu penerapan buat Musa dan buat kami semuanya. Ketika kami menghadapi serangan-serangan orang, Tuhanlah yang bertindak membela kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan, sucikan kami kembali. Terima kasih hamba-Mu yang sudah melayani minggu ini, dan kiranya berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, berkat rohani jasmani melimpah buat anak cucu menantu kita, usaha pekerjaan toko kita. Dijauhkan dari segala penyakit COVID dan terima berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.